rekan-rekan semuanya. Jadi, pada malam hari ini nih kita akan membahas mengenai Theory of Love gitu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muti, seorang People Development Specialist, dan saya merupakan lulusan salah satu universitas jurusan psikologi. Jadi, teman-teman, pada malam hari ini nih, dari jam 7 hingga 1 jam ke depan, kita akan membahas nih mengenai teori of love, gitu. Yaitu melihat makna cinta menggunakan perspektif psikologi. Jadi, pada malam hari ini nih, yang akan kita bahas itu apa aja sih, gitu. Yang akan kita bahas adalah teori Sternberg. Ini adalah salah satu psikolog yang membahas mengenai cinta, gitu. Kita akan mengetahui nih kalau ternyata cinta itu tuh punya 3 dimensi. Ada intimacy, atau kita bisa bilang itu kedekatan emosional, kasih sayang, gitu. Lalu ada passion. Passion di sini adalah gairah, gitu. Dan adanya komitmen. Itu 3 dimensi cinta. Lalu dari 3 dimensi cinta ini akan melahirkan 7 jenis cinta. Nah, kita lihat nih nanti jenis cinta apa-apa aja sih. Dan teman-teman bisa menganalisis gitu hubungan dengan pasangan itu masuknya yang mana sih, tipe jenis cintanya yang mana sih, kemudian dimensi mana ada gitu, atau dimensi mana yang sepertinya ini kurang deh di dalam hubungan saya sama pasangan gitu. Nah, pasangan ini bisa pacar, itu ya, bisa yang lagi PDKT mungkin saat ini dengan pasangan yang sudah menikah gitu. Menikah, ada yang baru menikah, mungkin ada yang sudah menikah 5 tahun, ada yang menikah 10 tahun, yang pacaran juga mungkin ada yang baru pacaran sebulan 2 bulan gitu, ada yang pacaran udah setahun 2 tahun, mungkin ada yang udah pacaran lebih dari 3 atau 4 tahun. Teman-teman ini ya udah yang lagi masuk fase hubungan ini nih, lagi masuk tahap jenis cinta yang mana nanti kita bahas. Mungkin ada yang hadir juga ya sama pasangannya. Nah, kita bahas dulu nih teori Sternberg ini apa sih gitu. Jadi Sternberg ini nih adalah seorang psikolog, namanya itu adalah Robert Sternberg. Dia seorang psikolog dan akademisi termuka dari US gitu, yang dikenal luas karena kontribusinya di bidang psikologi kognitif, khususnya terkait kecerdasan, kreativitas, dan juga mengenai cinta. Gitu. Nah, kemudian Robert Sternberg ini memiliki 3 kontribusi. Yang pertama, dia mengeluarkan teori, yaitu teori triangular love gitu. Jadi, triangular love ini nih adalah segitiga cinta, di mana dia menggambarkan cinta itu terdiri dari 3 elemen, yaitu adanya intimacy atau kedekatan secara emosional, kemudian ada passion, ada gairah gitu, kemudian komitmen. Nah, kombinasi dari elemen-elemen ini akan menghasilkan 7 jenis cinta yang berbeda, yang ia sebutkan, nanti saya sebutkan di dalam video gitu. Kemudian aplikasi teori di kehidupan nyata. Jadi Sternberg ini, teorinya ini digunakan secara luas di berbagai bidang gitu, untuk terapi pasangan, gitu, kemudian konseling hubungan, juga studi dinamika hubungan interpersonal gitu, dengan pendekatan yang logis dan ada penelitiannya gitu, untuk membantu orang memahami hubungan mereka gitu dengan cara yang lebih terstruktur tentunya. Kemudian filosofi utama dari Sternberg ini adalah ternyata cinta itu adalah interaksi. Interaksi dari apa sih? Interaksi dari faktor emosional, fisik, kemudian keputusan rasional. Jadi semua ini akan berkembang seiring waktu dan akan membuat teori yang relevan dalam konteks hubungan secara modern. Itu kita bahas sedikit gitu ya tentang Sternberg. Gitu. Sebelum kita mulai nih masuk ke topiknya gitu, rekan-rekan boleh tulis nih ya di kolom chat gitu. Kalau mendengar kata cinta gitu. Kalau terlintas kata cinta gitu ya dalam pikiran teman-teman, apa sih 3 kata yang paling menggambarkan? Gitu. Jadi apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran rekan-rekan kalau mendengar kata cinta? Boleh tulis di kolom chat ya. Gitu, nanti saya bacakan ketika ada waktunya. Nah, kalau menurut saya gitu ya,
Ketika mendengar kata cinta, tiga kata yang paling mewakili itu yang pertama kasih sayang. Gitu. Jadi cinta itu ternyata nggak hanya dengan pasangan, bisa juga dengan sahabat, gitu, dengan teman, gitu, lalu bisa juga dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, dengan kakek nenek kita, gitu. Jadi ternyata cinta tuh luas, nggak hanya dengan pasangan, baik itu misalkan pacar ataupun suami ataupun istri kita, gitu. Kemudian kekaguman gitu. Biasanya cinta itu erat kaitannya dengan kagum gitu. Jadi kalau kita biasanya mencintai seorang gitu ya, itu pasti ada rasa kagum di dalam ke orang tersebut. Kemudian misalnya cinta itu erat sekali kaitannya dengan asmara gitu. Nah, banyak sekali nih yang sudah jawab gitu ya. Saya bacakan beberapa ya. Ini menarik nih. Dari Salvani Dwi gitu. Cinta itu adalah pengorbanan. Nah, benar banget. Cinta itu pengorbanan dan rasa sayang gitu. Kemudian ada juga dari Maulina Imani gitu. Oh, cinta itu adalah respect, benar. Biasanya kita respect ya kepada pasangan kita kalau kita saling mencintai. Kasih sayang berarti sama nih Maulina kayak saya dan adanya trust. Benar, itu benar sekali adanya trust. Gitu. Kemudian eh Cika Nur Fajrina gitu. Oh, jadi tiga kata yang mewakili cinta gitu ya. Ada kesetiaan, ya saat ini gitu ya, kesetiaan itu penting banget ya di zaman ini ya gitu. Dengan dar-der-dornya berita gitu ya kita lihat ya, entah itu di TikTok, di Instagram gitu ya, kasus-kasus yang muncul, yang bahas, yang sedikit mencuil gitu kata kesetiaan. Benar, cinta itu erat hubungan dengan kesetiaan, dengan penerimaan dan rasa maklum. Ah, menarik ini, adanya rasa maklum. Atau bisa kita bilang itu rasa toleransi ya. Benar, thank you nih. Kemudian ini ada yang lucu sekali nih ya dari Taufik gitu. Satu kata kasihan ya. Ada apa ini dengan Taufik gini? Jadi menurut Taufik nih cinta itu adanya kasihan ya. Mungkin nanti kita bahas ya Taufik kenapa ada kata kasihan gitu di dalam perwakilan kata cinta. Mungkin satu lagi ya, saya kasih dari Dekchan. Oke, cinta itu ada komunikasi, benar, pengorbanan, juga keharmonisan. Oke, rata-rata sama ya, hampir jawaban teman-teman itu yang paling banyak kasih sayang, benar gitu. Kemudian pengertian, adanya kagum, bahagia. Oke, menarik gitu. Jadi cinta itu banyak sebenarnya kata-kata yang bisa mewakili kata cinta ini. Nah, dalam eh, makna cinta dalam perspektif psikologi, gitu. Jadi cinta ini sebenarnya adalah fenomena psikologis dan emosional. Gitu. Jadi ternyata cinta itu melibatkan perasaan, tentu adanya emosi di dalamnya dan perilaku yang sangat kompleks. Lalu ternyata cinta itu sifatnya bisa romantis ke pasangan kita, ke suami, istri, ke pacar gitu. Bisa juga bersifat platonis. Platonis ini bisa ke pertemanan, ke sahabat, ke teman, itu platonis atau ke familial. Itu jadi cinta ke keluarga, bisa ayah, ibu, adik, kakak, saudara sepupu atau kakek nenek. Gitu. Kemudian ternyata peran cinta dalam kesejahteraan mental itu penting gitu. Jadi hubungan sehat nih, hubungan percintaan yang sehat itu ternyata bisa meningkatkan kebahagiaan tentu dan juga ternyata bisa mengurangi stres. Karena manusia itu hampir semua manusia itu pernah mengalami hal yang berhubungan dengan cinta gitu, entah itu secara positif, secara negatif gitu ya, ada pengalaman positif dengan cinta, ada pengalaman mungkin negatif dengan cinta gitu. Jadi ketika eh, pengalaman cinta ini sudah tidak meningkatkan kebahagiaan atau ternyata membuat kita makin stres, apakah cinta yang kita alami itu sudah masuk ke tahap cinta yang tidak sehat? Gitu. Kalau teman-teman kalau udah merasa yang berhubungan dengan cinta gitu, entah dengan pasangan itu sudah ada rasa cemas, gitu, rasa
kesedihan yang berlebih, bisa stres atau depresi. Apakah ternyata itu indikasi ternyata cinta yang tidak sehat? Jadi cinta itu bisa sehat, bisa juga cinta yang tidak sehat. Gitu. Dan ternyata cinta itu mempengaruhi perilaku manusia gitu. Cinta itu dapat memotivasi seorang untuk melakukan hal yang positif, bisa hal yang negatif pun bisa itu dipengaruhi oleh cinta. Dan perasaan cinta itu juga dapat menyebabkan perilaku impulsif. Nah, nanti kita bahas perasaan cinta apa yang dapat menyebabkan perilaku impulsif. Dan perilaku impulsif itu bisa terjadi jika tidak diimbangi dengan logika. Nah, ini nanti kita bahas. Cinta itu lebih condong ke perasaan atau lebih condong ke logika. Boleh tulis di kolom chat ya. Menurut teman-teman, menurut rekan-rekan, cinta itu tuh lebih condong ke perasaan atau logika. Tuh. Kemudian ada teori psikologi positif juga dari dan neurobiologi ini. Ternyata cinta itu mempengaruhi hormon seperti oksitosin dan dopamin. Ini ternyata berperan dalam cinta. Apa sih gitu hormon dopamin dan oksitosin ini gitu. Jadi oksitosin dan dopamin ini bisa dibilang hormon cinta. Jadi oksitosin ini berperan dalam mempengaruhi ikatan emosional, terutama saat kita berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Ketika kita PDKT nih, ternyata memang ada di dalam tubuh kita tuh hormon cinta, gitu, hormon oksitosin, gitu. Jadi happy, bahagia, terus adanya perasaan emosional. Ternyata di dalam tubuh kita, dalam aspek biologis kita tuh ternyata ada loh yang namanya hormon cinta. Kemudian ada dopamin, ini hormon rasa senang. Jadi ini berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan, pembelajaran, memori, dan fungsi sistem motorik. Jadi ketika kita menghasilkan hormon oksitosin dan dopamin ini bisa ada gitu, bisa tinggi, bisa muncul di dalam tubuh kita. Misalnya ini ketika yang sudah menikah itu ada aktivitas seksual, kemudian lagi PDKT gitu ya, berinteraksi dengan pasangan kita, berpegangan tangan, berpelukan, itu ternyata ada hormon cinta di dalam tubuh kita. Mungkin dan ketika kita membantu orang lain pun ternyata hormon oksitosin dan dopamin ini juga muncul. Kemudian minimal yang simpelnya ya makan bersama orang tersayang kita, baik itu keluarga yang kita cintai maupun pasangan kita, ternyata itu bisa memunculkan hormon-hormon cinta dan hormon-hormon yang membuat tubuh kita jadi senang, perasaan kita jadi senang, tubuh kita juga jadi happy. Jadi sepenting itu ternyata cinta. Nah, ini tadi yang saya tanyakan. Menurut rekan-rekan tuh, cinta tuh lebih dipengaruhi apa sih gitu? Lebih dipengaruhi perasaan atau logika? Atau menurut rekan-rekan cinta ideal itu lebih harus banyak perasaannya gitu ya? Bucinnya gitu, apa harus logisnya gitu? Kita tidak boleh terbutakan oleh cinta gitu. Coba Wan, banyak yang sudah jawab ya. Oh, oke. Ada yang jawab perasaan gitu ya. Banyak juga nih. Rata-rata nih jawabnya cinta itu dipengaruhi oleh perasaan. Ada juga yang jawab logika. Oh, ini banyak. Jawabannya dari Rizky Hadi nih. Ke logika karena cinta butuh pemikiran juga. Wah, ini cowok nih ya biasanya yang kayak gini ya. Ada juga nih dari Camelia Putri, perasaan, tetapi juga harus menggunakan logika. Benar gitu. Ada yang jawab keduanya, perasaan dan logika. Bisa terjadi keduanya. Kemudian ada dari Monica Diva, logika nanti dari otak akan merasakan kesenangan pada oksitosin. Oke, benar. Ini jawaban terakhir ya, perwakilan dari eh, Monica Diva, mulai dari perasaan, dari hati, yang ada malah misi menurutku. Kalau logika kan biasanya dari pemikiran, dari mata nanti lama-lama ada perasaan gitu. Bisa juga dari mata turun ke hati gitu ya, ada lagunya. Jadi kita lihat teman-teman gitu, lebih ke logika atau perasaan sih ternyata cinta itu lebih dipengaruhi apa sih? Atau lebih baiknya cinta itu dipengaruhi banyak perasaan atau banyak logika? Nah, ini ternyata teman-teman, jika cinta terlalu banyak melibatkan perasaan, itu ada dampak positif dan ternyata ada dampak negatifnya. Kemudian jika cinta terlalu banyak melibatkan logika, itu ternyata ada dampak positifnya juga dan ada dampak negatifnya juga.
Jika cinta nih terlalu banyak melibatkan perasaan, dampak positifnya tuh apa sih? Ternyata dampak positifnya itu hubungan jadi penuh gairah gitu. Itu dampak positifnya. Kemudian koneksi emosional yang kuat serta romantis gitu dan spontan gitu ya, santai gitu. Banyak melakukan hubungan-hubungan yang romantis itu kalau cinta terlalu banyak melibatkan perasaan. Itu dampak positifnya. Tapi ternyata kalau terlalu dominan perasaan itu ada dampak negatifnya. Yang pertama, keputusannya impulsif. Impulsif ini adalah kita mengambil tindakan berdasarkan emosi yang terlalu luar biasa tuh. Jadi ada keputusan impulsif gitu. Terlalu sensi, terlalu bucin gitu. Kalau berantem terlalu drama gitu. Itu kalau cinta terlalu banyak melibatkan perasaan gitu. Kemudian rentan terhadap konflik ya karena terlalu posesif gitu atau mungkin terlalu bucin gitu. Jadi berantem gitu. Bisa terlalu sering berantem atau kalau berantem tuh terlalu drama gitu. Itu bisa dan tidak stabil. Itu dampak dari cinta jika terlalu banyak melibatkan perasaan. Nah, kalau cinta juga terlalu banyak melibatkan logika, itu ada positif sama negatifnya. Positifnya mungkin keputusannya stabil gitu ya, hubungannya stabil karena logik yang lebih jalan gitu. Kemudian rencana jangka panjangnya jelas. Kita mau apa nih? A, B, C, D gitu. Hubungan kita mau sampai berapa tahun, terus mau nikahnya tahun ke berapa gitu. Itu biasanya dampak positifnya. Kemudian minim konflik secara impulsif. Jadi kalau berantem mungkin karena pakai banyak logika gitu ya, nggak ada istilah drama-drama. Kemudian dampak negatifnya ternyata ada. Satu, kurangnya gairah gitu ya, karena terlalu menggunakan logika gitu. Jadi tidak ada percikan-percikan asmaranya gitu, tidak ada percikan atau lonjakan-lonjakan perasaannya itu bisa jadi gitu dampak negatifnya. Dan kedua adalah kehilangan koneksi emosional karena terlalu sering menggunakan pikiran atau logika. Jadi ternyata cinta ini memang dipengaruhi keduanya. Jadi cinta yang sehat itu harus ada keseimbangan antara logika dan perasaan gitu. Fungsinya logika itu memberikan stabilitas gitu, arah yang jelas hubungan ini mau dibawa kemana, kemudian struktur dalam hubungan. Itu fungsinya logika. Perasaan itu penting, penting gitu. Satu, adanya koneksi emosional, memunculkan gairah, kemudian adanya rasa hangat atau kehangatan dalam hubungan. Jadi, misalkan kalau salah satunya terlalu dominan, hubungannya bisa nggak seimbang. Satu, bisa terlalu kaku. Kalau kebanyakan logika, atau dua, bisa terlalu kacau. Kita terlalu drama kalau terlalu banyak perasaan. Gitu. Jadi, ada baiknya kita menyeimbangkan keduanya. Logika tetap jalan, perasaan tetap bermain. Gitu. Nah, jadi inilah mengapa teori Steinberg ini mengeluarkan tiga elemen atau tiga dimensi cinta dalam sebuah hubungan. Adanya intimacy, atau kita bisa bilang kasih sayang, kehangatan, koneksi emosional, adanya passion, gairah, gitu, dan juga komitmen. Menjadi penting sebagai panduan untuk membangun hubungan yang utuh dan sehat. Gitu. Nah, teori cinta Steinberg ini mengembangkan teori berdasarkan tiga elemen atau dimensi utama cinta. Ada intimasi atau kedekatan emosional atau kita bisa bilang kasih sayang, adanya passion, gairah, dan komitmen. Nah, kan saya udah request ya minta teman-teman siapin kertas gitu dan pulpen atau pensil untuk buat catatan karena kan ada topik kita akan menganalisis nih hubungan kita bersama pasangan tuh di mana sih gitu lagi di tahap apa sih hubungan saya sama pasangan. Jadi boleh siapin kertas dan pulpen gitu kita analisis nih masing-masing hubungan kita dengan pasangan. Nanti saya bahas nih intimasi atau kedekatan emosional tuh apa sih gitu. Ciri-cirinya apa?
Terus teman-teman bisa nulis gitu, intimacy ada atau intimasinya nggak ada gitu, atau intimasinya ada tapi sedikit gitu, atau intimasinya nggak ada sama sekali gitu. Kemudian nanti saya bahas passion nih, passionnya ada gitu, atau passionnya nggak ada, atau passionnya ada tapi kayaknya cuma 10% gitu, ditulis gitu. Kemudian yang terakhir dimensi komitmen, komitmen dengan pasangan kayaknya udah nggak ada deh gitu, atau komitmen dengan pasangan ada gitu, udah mau masuk tahun ke dua atau tiga gitu. Nanti siapkan kertas ya sama tulis gitu. Jadi teman-teman bisa sambil menggambarkan gitu, intimasinya sudah ada atau enggak, passionnya ada atau enggak, komitmennya ada atau enggak. Ini membantu teman-teman untuk menggambarkan, menganalisis hubungan dengan pasangan itu sudah sejauh apa sih, sudah sampai mana sih. Gitu. Oh, ada juga yang jomblo ya, ada yang jomblo, tapi nggak apa-apa. Ini adalah belajar gitu. Inilah tahap kita belajar untuk mendapatkan cinta yang sempurna. Ya nggak apa, yang jomblo kalau nggak usah perlu kertas deh, kalau yang jomblo dengerin aja dia, sabar ya. Tuh ada yang bilang mungkin dari sini gitu tuh ada yang jomblo bisa dilirik gitu ya, tapi ini bukan ajang jodoh ya di sini ya. Jadi kita belajar tentang cinta ya gitu. Ada orang yang udah hilang, ke oke deh, jomblo fokus skripsi tapi nggak apa-apa ya, sambil dengerin aja gitu. Oke, kita mulai nih. Yang pertama, dimensi yang pertama itu adalah intimacy atau kasih sayang. Ini bisa kita sebut kedekatan emosional gitu. Intimasi ini adalah elemen cinta yang mencerminkan kedekatan emosional gitu, kehangatan dan hubungan yang saling mendukung. Ciri-ciri intimasi atau kasih sayang ini adalah perasaan nyaman saat kita memberitahu tentang rahasia kita, ide kita, mimpi kita kepada pasangan tanpa takut dihakimi gitu. Jadi udah di tahap jadi diri sendiri dan membongkar sampai dark side-nya kita gitu. Kemudian adanya saling pengertian atau empati, hubungan terasa penuh perhatian, mendukung dan saling percaya, membuat pasangan merasa dikenal secara mendalam. Secara logika nih ya, intimasi itu saya ibaratkan itu adalah selimut gitu. Jadi selimut itu memberikan kehangatan baik untuk kita maupun untuk pasangan kita. Jadi intimasi secara analogi itu saya ibaratin kalau dalam sebuah hubungan itu adalah sebuah selimut gitu. Nah, pentingnya intimasi ini apa sih? Kedekatan emosional ini ke fondasi untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan sehat gitu. Tanpa intimasi itu kita hubungannya lebih dingin atau lebih dangkal gitu. Contohnya nih, jika intimasi ada gitu, pasangan saling mendukung walaupun dalam situasi yang sulit gitu, dalam hal pekerjaan, kemudian dalam hal masalah pekerjaan ataupun keluarga. Kemudian adanya sering percakapan, heart to heart dengan pasangan, baik itu suami istri ataupun pacar gitu ya, sering ngobrol berdua dari hati ke hati, itu adalah elemen atau dimensi kasih sayang ini. Gitu. Jadi percakapan yang mendalam antar pasangan mengenai perasaan atau impian masing-masing. Kemudian merayakan keberhasilan kecil-kecil secara bersama. Itu tuh adalah ketika kita melakukan pencapaian, ya, itu adalah salah satu hal yang perlu kita tanamkan, yaitu intimasi di dalam hubungan gitu. Biasanya ini kalau udah ada yang menikah tuh ya, deep talk sebelum tidur, kayak ngobrol aja, hari ini aku A, B, C, D gitu. Terus suami kita bilang hari ini aku A, B, C, D, oh gitu, perasaan kamu kayak gimana. Nah itu tuh penting, obrolan seperti itu tuh penting untuk selalu menimbulkan kehangatan gitu. Baik dengan kita juga merasa hangat, dan pasangan kita juga merasa hangat, merasa fulfill gitu. Itu adalah dimensi intimacy. Ini banyak yang ini ya, ngobrol nih ya, yang jomblo-jomblo nih ya gitu. Kita bahas lagi ya selanjutnya. Nah, selain intimacy gitu, dimensi pertama itu intimacy atau kasih sayang. Dimensi yang kedua itu adalah passion atau gairah gitu. Dan ini juga diperlukan. Ah, sorry, yang tadi nih, yang intimasi kasih sayang. Nah, teman-teman boleh tulis nih, yang sekarang lagi punya pasangan gitu, baik suami atau istri ataupun pacar, intimasinya ada atau enggak gitu. Atau ada, kayaknya sedikit deh gitu. Atau sekarang lagi terkendala, itu boleh ditulis. Kemudian passion atau gairah.
Passion ini melibatkan daya tarik fisik dan emosional yang kuat, seringkali berkaitan dengan romantisme dan ketertarikan seksual. Misalkan saya suka pacar saya karena dia tinggi gitu. Saya suka pacar saya karena dia cantik gitu. Saya suka pacar saya karena rambut dia panjang, hidung dia mancung gitu. Saya suka cewek yang sedikit mungil gitu. Itu ada passion atau gairah di dalamnya dan ini diperlukan juga dalam hubungan. Jadi memang ada perasaan atau saya analogikan passion ini adalah api gitu, api dalam sebuah hubungan. Adanya gemercik gitu ya, atau butterfly effect gitu, perasaan antusias, adanya energi yang lonjakan gitu, lonjakan energi ketika bersama pasangan. Jadi adanya ketertarikan fisik yang kuat. Gitu. Jadi hubungan terasa menggairahkan dan adanya penuh romansa. Itu adalah dimensi passion atau gairah. Nah, pentingnya passion ini dalam sebuah hubungan untuk memberikan percikan dalam hubungan kita jadi terasa lebih hidup gitu. Hubungan yang hanya memiliki passion cenderung tidak stabil tanpa intimasi dan komitmen. Nanti kita bahas. Gitu. Contoh yang untuk menimbulkan gairah atau passionnya kayak berpegangan, berpelukan, adanya kencan yang romantis, itu menimbulkan rasa berdebar-debar gitu ya sebelum ketemu pacar, gitu tuh pacar mau datang gitu ngerasa adanya deg-degan atau butterfly effect gitu. Itu adalah salah satu dimensi gairah atau passion. Ya. Mungkin ketika lagi pacaran tuh ya, pacaran itu sering banget kita merasakan butterfly effect nih. Tapi ketika udah menikah nih, mungkin setahun, 2 tahun itu masih ada passion nih, masuk tahun ketiga nih, gitu ya, buat suami-suami dan istri-istri di sini, gitu. Passion ini memang harus selalu apa ya, kita pertahankan, kita tingkatkan, gitu untuk hubungan kita bersama suami ataupun istri gitu. Karena kalau sudah menikah kan biasanya udah sering bareng nih, tiap hari ketemu, bosen gitu. Kadang-kadang passionnya mulai menurun. Nah, mungkin perlu jalan berdua gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang udah punya anak ya gitu, kayak terbagi waktunya gitu. Suami kerja, istri kerja juga, ngurus anak juga gitu. Kapan waktu untuk passionnya gitu. Jadi memang perlu sekali meluangkan waktu untuk terus meningkatkan passion atau mempertahankan passion gairah dengan pasangan. Jadi tidak hanya terkait intimasi aja gitu, tapi juga passion itu penting. Boleh ditulis nih, passionnya ada nggak nih? Saya sama pasangan saya passionnya ada, oh, banyak sekali gitu, atau tinggi gitu ya, atau kayaknya mulai kurang nih passionnya. Boleh ditulis. Nah, kemudian dimensi yang ketiga itu adalah komitmen. Gitu. Komitmen ini adalah keputusan untuk mencintai seorang dan menjaga hubungan dalam jangka panjang. Gitu. Ciri-cirinya adalah kesepakatan untuk selalu bersama dalam situasi baik ataupun buruk. Gitu. Fokus pada tujuan jangka panjang dalam hubungan. Kita kemudian pasangan berusaha memelihara dan mempertahankan hubungan secara konsisten. Jadi udah pacaran lama, jenjang pernikahan gitu, atau udah pacaran sebentar lalu memutuskan untuk menikah, itu berarti sudah masuk dimensi komitmen. Gitu. Pentingnya komitmen untuk memberikan stabilitas hubungan yang jelas gitu, arah hubungannya kita jelas gitu. Tanpa komitmen, kecenderungan kita nggak tahu planning ke depannya nggak jelas. Gitu. Contohnya pasangan yang memutuskan untuk menikah, gitu, kemudian menyelesaikan konflik dengan cara dewasa untuk menjaga hubungan. Gitu, itu adalah dimensi komitmen. Nah, kalau teman-teman nih, dimensi mana nih yang paling dominan gitu? Mungkin boleh nih dibuat catatan. Oh, hubungan saya sama pasangan yang paling kuat intimasi aja nih, kasih sayang aja gitu ternyata. Passion sama komitmennya udah mulai nggak ada nih misalnya gitu ya. Atau ternyata saya masih adanya passion aja gitu. Intimasinya ya kali-kali lah ngobrol heart to heart, komitmennya ya ada sih. Atau hubungan dengan pasangan ya hanya ada komitmen aja, passionnya nggak ada gitu ya, sudah tidak ada gitu, intimasinya juga jarang. Atau ada yang misalkan kayaknya saya masih adanya intimasi sama passion ya deh, komitmennya nggak ada gitu. Atau saya hanya ada passion sama komitmen, intimasinya nggak ada gitu. Atau ada intimasi sama komitmen gitu ya, tapi gairah atau passionnya itu nggak ada. Coba mulai ditulis gitu sama pasangannya. Dibuat catatan aja lagi di tahap mana. Gitu. Dimensi yang ada mana, yang nggak ada, atau mulai pudar tuh yang mana.
Karena dari tiga dimensi ini itu ada 7 jenis cinta, menghasilkan 7 jenis cinta. Ada liking atau suka, atau infatuation, nafsu sesaat, empty love, cinta kosong, gitu, romantic love, cinta yang romantis, gitu, atau compassionate love atau cinta persahabatan, ada fatuous love, cinta buta, atau consummate love atau cinta sempurna. Nah, teman-teman lagi ada di jenis cinta yang mana nih, gitu. Ini dipengaruhi sama dimensi tadi yang sudah dianalisis. Gitu. Nah, tulis di catatannya nih, saya masuk cinta yang mana nih? Karena liking nanti dimensi mana yang ada, dimensi mana yang nggak ada. Oke, ada yang bayangin mantan gitu. Ada yang intimasi tapi LDR gitu. Ada yang ketiganya ada nih ya. Saya sambil bacain chat ya, intimasi, komitmen. Intimasi, berarti passionnya nggak ada ya. Passion dulu habis, itu baru komitmen, baru terakhir intimasi. Oke, boleh nih. Banyak sekali nih sepertinya ya, yang sudah bisa mulai menganalisis dengan pasangannya. Nah, ini nanti akan seperti ini nih. Tadi kan kita udah bahas nih, intimacy, gitu. Intimacy itu kasih sayang atau kedekatan emosional. Ada passion, passion itu adalah gairah dan komitmen. Nah, kalau hanya adanya intimacy, ada nanti munculnya jenis cintanya liking. Kalau hanya ada passion atau gairah saja, nanti masuknya tipe cinta yang infatuation. Kalau hanya ada komitmen aja, itu nanti namanya empty love gitu. Nggak ada intimacy, nggak ada passion. Ada juga nih, kalau adanya hanya intimacy dan passion, nanti ada romantic love gitu. Hanya ada intimacy dan komitmen, adanya companionate love. Adanya passion dan komitmen, adanya fatuous love. Kemudian ternyata ada yang ketiganya, ini cinta yang fulfillness ya. Itu ada intimacy, passion, sama komitmen, itu namanya consummate. Gitu. Nah, teman-teman sekarang sama pasangannya atau dulu sama mantan gitu ya, atau yang masih jomblo, kita nggak apa-apa, nyimak aja gitu. Lagi ada di tahap jenis cinta yang mana. Kalau liking, itu ternyata hanya ada intimacy, hanya ada rasa sayang, nggak ada gairah, nggak ada komitmen. Biasanya ini muncul di cinta pada teman-teman gitu. Jadi hanya ada intimasi aja, nggak ada gairah ataupun komitmen gitu sama temen. Itu biasanya liking aja tipe cintanya atau suka gitu. Jadi adanya rasa kedekatan emosional biasanya sama temen ya, atau saling percaya. Tapi nggak ada ketertarikan secara fisik gitu, ataupun keputusan untuk komitmen jangka panjang. Biasanya ini hubungan pertemanan yang erat seperti sahabat dekat. Itu liking. Lalu ada nafsu sesaat nih atau infatuation gitu. Jadi kalau ini hanya ada passion aja gitu, hanya ada gairah aja gitu, nggak ada intimasi, nggak ada rasa kehangatan, nggak ada komitmen gitu. Jadi ketarikannya hanya fisik, hanya karena dia cantik, hanya karena dia ganteng gitu. Padahal ketika ngobrol ternyata nggak nyambung gitu. Tapi emang cantik atau ganteng aja, tapi ketika ngobrol nggak ada rasa hangat dalam hati gitu, itu bisa gitu. Yang penting cantik gitu atau ganteng. Jadi nggak ada kehangatan secara emosional. Biasanya ini nggak tidak akan hubungan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketertarikan pada seorang hanya karena penampilan atau fisiknya saja. Ini infatuation, love namanya. Kemudian ada empty love, gitu, antara cinta kosong, gitu bisa kita bilang. Gini definisinya hanya ada komitmen aja, gitu. Kita sudah komit untuk pacaran atau menikah, gitu. Tapi intimasi sudah nggak pernah ditingkatkan, passionnya apalagi udah nggak ada, gitu. Jadi hubungannya ya karena udah pacaran lama aja, ada nggak yang kayak gitu? Ya karena udah menikah lama aja gitu. Jadi hanya komitmen aja gitu. Jadi hubungannya dijaga hanya karena kewajiban atau kebiasaan kebiasaan bersama dia gitu. Jadi udah nggak ada gairah, udah nggak ada kedekatan secara emosional gitu. Biasanya pernikahan yang bertahan demi anak gitu atau kewajiban sosial gitu. Biasanya seperti itu. Tapi yuk yang udah nikah ya, para suami, para istri gitu, kita tingkatkan lagi intimacy dan passion. Ajak ngobrol atau kencan saja berdua.
Kemudian ada romantic love atau cinta romantis. Ini biasanya kombinasi antara intimacy, kasih sayang gitu, dan passion gitu, gairah tanpa adanya komitmen, bisa itu. Jadi hubungannya penuh gairah dan adanya kedekatan secara emosional, tapi nggak ada komitmen. Bisa teman tapi mesra itu bisa ya ini gitu. Jadi nggak ada keputusan untuk pacaran gitu atau menikah, tapi adanya passion ataupun merasa adanya intimacy atau kasih sayang. Jadi nggak ada untuk hubungan jangka panjang atau masa depan itu nggak ada. Biasanya hubungan pacaran di awal tanpa adanya komitmen. Misalnya PDKT itu, PDKT itu kan nggak, kita nggak berkomitmen nih, nggak pacaran gitu, tapi adanya adanya kedekatan emosional gitu, atau adanya passion atau gairah. Ya udah mulai bisa menganalisis sama pasangannya gitu tuh, sama PDKT-nya udah di tahap cinta yang mana, atau companionate love atau cinta persahabatan gitu ya. Ini adalah biasanya kombinasi antara intimacy, kasih sayang, dan komitmen tanpa adanya gairah. Jadi adanya rasa aman, saling mendukung, tetapi ketertarikan fisik mulai memudar. Nah, biasanya ini hubungan suami istri setelah bertahun-tahun lamanya gitu. Kan ada yang menikah sudah 10 tahun, sudah 20 tahun gitu ya. Komitmen ada, intimasi ada karena tiap hari ketemu ngobrol gitu ya. Tapi kadang-kadang passionnya sudah mulai berkurang gitu, ketertarikan satu sama lain karena faktor usia juga sudah bertambah gitu. Jadi biasanya ini hubungan suami istri yang sudah masuk 5 tahun, 10 tahun gitu. Biasanya masuk ke covenant love. Tapi ada juga loh yang sudah sampai kakek nenek gitu ya, menikah masih ada passionnya atau cinta yang sempurna itu masih ada. Banyak juga yang kayak gitu. Ada juga nih fatus love atau cinta buta. Kombinasi antara passion dan komitmen tanpa adanya intimacy. Gitu. Adanya gairah dan mau berkomitmen gitu tanpa adanya kasih sayang atau kedekatan secara emosional. Hubungan cepat terjadi tanpa kedalaman emosional, seringkali impulsif gitu. Atau contohnya nih ekstrimnya pernikahan karena hanya gairah sesaat, itu bisa masuk ke cinta buta gitu. Lalu ini yang terakhir nih, yang ketujuh, consummate love atau true love bisa dibilang gitu, cinta sempurna. Jadi kalau true love ini definisi gabungan antara intimacy, kasih sayangnya ada, kedekatan secara emosionalnya ada, nyambung gitu. Kemudian ada passion, ada gairahnya, ada ketertarikan secara fisik, dan juga mau menjalin komitmen gitu. Hubungan ideal dengan keseimbangan ketiga elemen tersebut gitu. Jadi biasanya stabil, ada penuh gairah, dan memiliki tujuan jangka panjang. Ini true love ya, pasangan yang saling mencintai, mendukung, dan memiliki rencana hidup bersama gitu. Dan ini uh, memang sulit gitu ya, karena kita juga wajar ya, manusia itu pasti ada naik turunnya juga, apalagi dua kepala atau dua hati, dua badan menjadi satu gitu. Tapi true love ini bisa kita apa? Kita raih gitu dan bisa kita maintain gitu, asal kita mau nih terus meningkatkan intimasi, passion sama komitmen. Nanti ada tips and trick gitu. Nah, dari ketujuh jenis cinta itu, dari tiga dimensi ya, menghasilkan tujuh jenis cinta. Nah, manakah tuh yang paling mencerminkan hubungan Anda saat ini? Itu boleh tulis di kolom chat. Apakah liking, apakah nafsu sesaat, apakah cinta kosong, atau cinta romantis, cinta persahabatan, cinta buta, atau saya sudah cinta sempurna. Kalau gitu, walaupun cukup sulit ya untuk dimensi yang ketujuh gitu. Gitu. Odanya pasangan saya di mana gitu ya. Gitu. Oh, ada yang liking gitu. Oke, masih liking berarti ya. Ada yang Fatus Love. Oke. Kemudian ada juga Fatus Love tuh cinta buta ya. Tuh berarti intimasinya yang belum ada gitu. Ada yang HTS tuh. HTS itu berarti hubungan tanpa status ya. Itu bisa masuk ke ini nih, fetus love ya, bisa masuk ke sini.
status love gitu. Ada yang empty love, oke. Empty love itu berarti komitmennya yang ada ya, tapi intimacy dan passionnya sudah memudar. Bisa liking pertemanan gitu. Oke kalau masih di tahap liking atau teman-teman gitu deket sama siapa, oke gitu. Ada infatuation, kemudian ke liking dan lanjut ke empty love. Oke, jadi ini bisa naik turun ya teman-teman, ini bisa berubah gitu jenis-jenisnya. Gak mungkin itu terus dalam beberapa tahun. Mungkin ada tahun pertama dapatnya ternyata cinta yang romantis, terus bisa mengalami empty love, bisa mengalami compassionate love gitu. Jadi berubah-ubah karena kan manusia juga kan berubah-ubah ya gitu. Apa naik turun juga kita dalam hubungannya. Oh, ada yang cinta romantis banget. Oke. Ada yang covenant love. Oke. Gitu. Ada yang bertanya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Kita lanjut nih, teman-teman. Nah, ini untuk yang tips and trick kita mendapatkan true love atau consummate love. Itu berarti apa saja sih gitu yang harus kita lakukan? Ada tiga. Bangun intimacy, jaga passion, dan perkuat komitmen. Ini untuk mendapatkan consummate love gitu. Bangun intimacy, komunikasi yang terbuka dan empati terhadap pasangan gitu. Jaga passion, lakukan hal-hal yang baru bersama pasangan, kemudian perkuat komitmen buat tujuan jangka panjang bersama. Nanti saya kasih nih tips triknya untuk dapat true love atau membentuk true love ya bersama pasangan itu seperti apa. Kemudian teman-teman bisa tulis di catatan, tuliskan satu langkah konkret yang akan Anda lakukan bersama pasangan untuk memperbaiki salah satu dari tiga dimensinya. Karena mungkin ada dimensi yang intimasinya nggak ada, passionnya nggak ada, ternyata komitmennya nggak ada, atau hanya adanya komitmen, passion intimasinya nggak ada, atau ternyata hanya ada passion komitmen, intimasinya nggak ada. Gitu. Nih, oke. Nih, teman-teman udah mulai bisa menganalisis gitu ya hubungan dengan pasangan itu di segitiga cinta Steinberg itu udah di apa aja dimensi ada yang ada dan yang tidak ada dan bagaimana memperbaiki atau mempertahankannya nanti ada tips and trick-nya kemudian bisa diskusikan dengan pasangan. Yang pertama nih untuk membangun intimasi gitu ya apa saja satu komunikasi yang terbuka gitu ungkap perasaan dan pikiran dengan jujur jujur itu penting gitu ya. Tadi ada yang bilang ya cinta itu kejujuran gitu empati empati dengarkan pasangan gitu kadang-kadang kita lebih senang berbicara daripada mendengarkan pasangan kadang-kadang kita lupa pasangan kita juga perlu didengar gitu mendengarkan pasangan tanpa menghakimi atau pahami sudut pandangnya waktu berkualitas gitu deep talk itu penting sekali gitu luangkan waktu untuk deep talk berdua tanpa adanya gadget kepercayaan jujur gitu dan menjaga rahasia pasangan kemudian saling memberikan dukungan emosional gitu dukung karirnya dukung pekerjaannya itu something yang sesuatu yang kecil ya tapi penting ternyata buat pasangan kita itu untuk bangun intimacy gitu boleh ambil satu di sini dan bisa dilakukan bersama pasangan itu untuk bangun intimacy, kemudian untuk jaga passion, ini apa saja nih yang harus dilakukan? Gitu. Yang pertama, gitu ya, lakukan hal baru bersama pasangan. Cobalah aktivitas yang belum pernah dilakukan bersama pasangan. Itu bisa menimbulkan gairah atau menjaga gairah, menimbulkan passion. Surprise romantis, gitu, berikan kejutan kecil untuk menjaga romansa ya, atau asmara, lingkaran asmara bersama pasangan. Sentuhan fisik perlu, gitu, yang udah nikah ya ini ya, pelukan, ciuman, genggaman tangan pun even itu bisa menjaga passion dengan pasangan jaga penampilan itu penting sekali gitu dan jangan karena udah nikah gitu ya udahlah dia udah tahu aku gitu ya kita apa adanya aja tapi ternyata jaga penampilan di depan pasangan itu penting walaupun kita sudah menikah bertahun-tahun misalnya tetap berusaha tampil menarik hanya untuk pasangan kita gitu kemudian berikan apresiasi ungkapkan rasa terima kasih atas hal kecil yang dilakukan pasangan itu adalah tips and trick untuk menjaga gairah gitu. Kemudian nih yang terakhir memperkuat komitmen buat tujuan jangka panjang untuk rencana masa depan, hadapi konflik dengan dewasa,
gitu ya. Jadi masalah kecil udahlah bisa kita selesaikan. Nah, ini perlu logika di sini. Gitu. Kemudian berkorban untuk hubungan juga ternyata perlu. Jadi prioritaskan kebutuhan bersama dibandingkan keinginan pribadi. Lebih banyak kita daripada aku. Gitu. Jadi itu adalah untuk memperkuat komitmen. Lebih banyak kita harusnya apa daripada aku maunya apa. Gitu. Kemudian bangun keamanan emosional gitu. Pastikan kalau pasangan kita tuh selalu merasa diterima oleh kita. Kemudian konsisten, ini memang cukup sulit ya, tapi yuk pada bisa gitu. Komitmen ini biasanya melalui tindakan nyata setiap harinya. Gitu. Itu adalah hal tips and trick untuk memperkuat komitmen kita bersama pasangan. Jadi gitu, cinta sejati itu nggak tiba-tiba datang teman-teman gitu. Memang cinta sejati atau true love itu perlu adanya usaha dari kita bersama pasangan gitu. Jadi nggak tiba-tiba jatuh gitu ya cinta sejati gitu. Jadi siapapun pasangan kita perlu bangun intimasi, kemudian perlu bangun gairah, ternyata perlu bangun komitmen. Jadi ini adalah kunci untuk mendapatkan true love atau cinta sejati dan membentuk dasar hubungan yang ideal. Karena ketika salah satu elemennya hilang gitu, hubungan itu mungkin masih tetap berjalan, tetapi kita dan pasangan akan merasa nggak utuh gitu. Tapi saya nggak minta gitu ya, teman-teman harus punya gairah, harus punya komitmen, harus punya emosional, tapi minimal maintain atau menjaga intimasinya tetap ada, gairahnya tetap ada, komitmennya tetap ada. Naik turun itu nggak masalah gitu. Karena kan pasti kan hubungan akan dalam jangka panjang ya. Gitu. Jadi tetap maintain tiga dimensi itu, mau tinggi atau rendah, yang pasti harus ada kita, Ki. Semoga banyak sekali ini ya chat yang sudah masuk. Semoga membantu nih teman-teman untuk Theory of Love ini buat membantu teman-teman menganalisis bagaimana hubungan dengan pasangan, baik itu pacar maupun suami dan istri. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan ya, raise hand ya. Nanti saya pilih. Nanti teman-teman boleh bertanya langsung. Gak usah by chat. Tuh, nanti bertanya on kameranya gitu. Oh, sudah ada yang angkat tangan. Siapa ini? Boleh bantu dipilihkan nih, eh Citsa ataupun Kelsey. Coba raise hand lagi. Ada yang mau bertanya secara langsung? Tadi kayaknya udah ada yang raise hand ya. Coba saya cek. Oh, ini ada malah cara nembak cowok gitu ya. Oh, banyak banget. Ini ada yang raise hand, Kak, mungkin. Boleh. Mungkin dari Kak Zizi bisa untuk unmute dulu. Mhm. Kalau bisa on cam ya, Kak, kalau bisa sekalian. Iya, boleh on cam Zizi ya. Mm-mm. Ya, saya stop share dulu. Hmm. Boleh silakan Zizi tadi. Boleh on cam dan bertanya. Suara. Aduh. Oke, masuk suaranya. Oke, Eh, Zizi. Perkenalkan saya mahasiswi kelas 3 SMP. Sebelumnya aku belum pernah pacaran ya. Oke. Dan akhir-akhir ini tuh tertarik gitu pengen pacaran, pengen ngerasain Mm-mm. gitu kayak teman-teman yang lain. Oke. Dengan alasan utama itu kayak Mhm. iya pengen ngerasain kayak rasa-rasa baru kayak cemburu atau terus orang-orang Ah, bilang kalau apa hubungan lama tuh rasa bosen ya kayak gimana. Nah, penasaran ya, Zizi berarti ya. ya, alasan utamanya itu. Dan Mm-mm. setelah aku pikir-pikir lagi ya kan, itu kan Ah, alasannya ya. Aku ngerasa ya. kayaknya aku egois gak sih kalau mikir kayak gitu. Soalnya kayak, oh ini kan Mm. aku sendiri berarti yang pengen ngerasain sesuatu yang baru gitu. Penasaran gitu ya. Rasanya pacaran tuh gimana sih gitu ya, Zizi ya. Iya. Oke, Zizi sekarang kuliah ya? Mahasiswi SMP Hmm. masih, SMP 3. Oke, umurnya berapa tahun sekarang? 15.
Tahun Ah, ini iya. 16. Tahun ini 16 ya. Jadi wajar gitu ya seusia ZZ gitu ya untuk mencoba menjalin hubungan gitu dengan pria, it's okay, itu bukan sesuatu yang egois gitu. Pasti penasaran apa sih rasanya pacaran gitu. Tapi nggak apa-apa mencoba gitu. Jadi bukan sesuatu yang egois. Jadi nggak apa-apa di liking aja gitu, suka gitu. Kan bisa belajar bareng, bisa tukar ilmu juga gitu. It's okay untuk coba pacaran atau dekat dengan pria gitu. Jadi bukan sesuatu yang egois, asal tetap zeze gitu, seimbang antara perasaannya gitu ya, jangan terlalu suka banget gitu ya sampai mengorbankan logikanya gitu, jadi tetap seimbang nih gitu antara perasaan sama logika, karena kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya gitu. Jadi untuk mencoba pacaran itu boleh satu, tapi prianya yang seperti apa, tetap ya kalau perempuan kan ada seleksinya nih ya gitu, jangan mau pacaran sama siapa aja gitu, tapi yang Zeze suka seperti apa. Yang pertama sih biasanya kalau perempuan ngobrolnya nyambung ya gitu. Kalau ngobrol nyambung gitu. Kalau ganteng tinggi itu adalah bonus. Yang pertama tuh intimasi sebenarnya gitu. Jadi kedekatan emosional ketika ngobrol gitu. Apalagi seusia Zeze tuh intimasi itu penting gitu. Kayaknya ngobrolnya nyambung nih gitu. Baru boleh deh dekat sama dia. Jadi it's okay untuk mencoba gitu ya. Semoga menemukan yang tepat ya Zeze ya. Tapi udah ada yang dekat ya. Lagi suka aja sih masih. Oke, nggak apa-apa. Jadi nikmatin aja. Fase itu dinikmatin. Oke, thank you Zeze. Ada lagi kah? Boleh Ya, thank dipikirkan you. kita? Ini ada Kak, ada em, Kak Rizky kayaknya nih. Coba. Boleh. Silahkan Rizky. Abis ini kita Kak Kamelia ya. Abis itu Boleh. mungkin kita bisa Habis di Rizky, chat Kamelia juga. ya. Oke Kak Rizky. Kita ke Kak Kamelia dulu ya kayaknya. Kak Boleh, Kamelia iya. udah on. Yang udah on cam ya. Ya, Boleh. Kamelia Putri. Oke, silakan terima Kak. kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Terima kasih atas kesempatannya saya bertanya. Saya ingin bertanya, dalam sebuah hubungan itu, Kak, kan kita udah punya passion, liking, romantis love, tapi kita tidak memiliki kayak komitmen gitu dalam hubungan, kurang dalam Ah. komitmen. Jadi itu termasuk cinta yang sempurna kah, cinta yang kosong kah, atau gimana? Oke, gitu. Thank you. Pertanyaannya menarik nih, Kamelia gitu. Kalau boleh tahu, Kamelia sedang menjalin hubungan tapi nggak ada komitmen gitu ya? Oke, usianya berapa sekarang? 19. 19. Oke, jadi itu oke teman-teman gitu. Jadi tahapan misalkan 20 dari mulai kan udah mulai suka-sukaannya usia kita bilang remaja ya, sampai usia dewasa awal di usia 24 gitu ya maksimal itu dewasa awal. eh, nggak harus berkomitmen gitu, pokoknya sama dia sampai jangka panjang gitu. Jadi ada intimasinya gitu, boleh, kemudian ada passionnya gitu ya, gemercik gemercik butterfly effect gitu ya, deg-degannya gitu, nikmatin aja gitu, nggak harus takut aduh harus berkomitmen nih gitu. Tapi misalkan kalau diajak pacaran nih ya, ditembak gitu, mau nggak jadi pacar saya, nah ketika pacaran baru komitmen. Tapi menurut saya tuh komitmen antara pacaran sama komitmen menikah itu dua hal yang sangat berbeda ya. Gitu, kalau pacaran ya sebatasnya aja, sewajarnya berkomitmen gitu, nggak harus sama dia terus gitu ya sampai tahap posesif gitu, karena tahapnya masih pacaran gitu. Yang pacaran tuh yang paling penting itu masih intimasinya, kemudian mungkin karena remaja gitu ya, passionnya atau gairahnya ada, it's okay gitu. Jadi kalau misalkan nih anak zaman sekarang kan HTS-an gitu ya, gitu, hubungan tanpa status, kalau merasa nyaman, it's okay, nggak apa-apa, nikmatin gitu. Tapi kalau misalkan pengen berkomitmen ya udah sampai pacaran aja, nggak harus sampai jadi kitanya apa ya, stressful gitu, harus memikirkan komitmennya harus sampai sejauh apa. Mungkin nanti ketika mulai dewasa awal tuh di atas 20, 22, 24 sudah mikir nih, memilih pria atau memilih pasangan untuk berkomitmen. Kalau kata saya sih fase remaja tuh benar-benar kita nikmatin deh gitu, deket sama orang gitu, pacaran sewajarnya itu nikmatin, karena memang itu fasenya remaja gitu. Jadi nikmatin saja gitu. Kecuali misalkan Kamelia pengen pacaran deh, ya udah berkomitmen dia mau atau enggak.
Cukup sampai itu aja dulu. Gitu. Thank you nih, Kamelia. Pertanyaannya bagus Terima sekali. kasih, Kak. Ya, lanjut. Silakan Rizky Rizky untuk Hadi ya? bertanya. Ya, Iya, Iya Kak, saya perkenalkan dulu ya. Mhm, Saya Rizky Hadi Prasetya, kelas SMA kelas 1. mhm, Jadi dulu itu waktu SMP mhm, saya pernah suka sih, gak suka juga mhm. pacaran Ah, sampai 3 tahun. oke, 3 tahun Nah, dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 iya. berarti ya? Wah, good. Nah, sewaktu itu putus. Nah, terus saya lanjut SMA. Hmm. Habis itu saya HTS-an. Tapi Oke. perasaan saya itu gak bisa langsung berubah gitu loh Kak ke yang Hmm. baru. Tetap sampai Hmm. sekarang juga masih Hmm. ingat-ingat yang dulu. Dulu pacaran SMP ya. Sekarang emang sudah kelas berapa, Rizky? Kelas 1 masih enggak? Satu SMA. Iya, Oke, pacaran dulu kelas 1. Berarti ini pacaran zaman SMP ya? iya Kak. Iya. Putusnya karena apa kalau boleh tahu? Putusnya tuh karena ya udah beda pemikiran aja sih Kak. Beda sekolah juga ya? Iya, Oke, gitu. Bagaimana? Berarti bagaimana cara move on ya? Bisa dibilang ya, Rizky ya? iya seperti itulah. Oke, thank you nih. Pertanyaan menarik. Karena mungkin psikologi ya gitu. Teman-teman saya nanya juga gimana sih cara merupakan mantan gitu ya. Banyak banget gitu. Sampai seusia saya udah nikah juga banyak banget yang nanya bagaimana cara move on. Jawaban move on itu tuh nggak ada teman-teman. Gitu. Move on itu nggak ada. Kalau kata saya tuh, saya bilang move on itu tuh nggak ada. Jadi memang move on itu adalah ketika kita pengen melupakan mantan ya, tapi masih keinget sampai sekarang. Jadi manusia itu tuh nggak bisa kita menghapus memori kita gitu. Kecuali memang mengalami kecelakaan yang luar biasa ya, kita bisa hilang ingatan gitu. Nah, move on itu terkadang kita fokus untuk melupakan orang. Padahal manusia itu nggak bisa lupa, apalagi sudah pernah menjalin hubungan ya. Apalagi Rizky sampai 3 tahun ya. Yang ada tuh bukan move on, tapi hmm, jadi move on itu tuh kayak kita pengen menghapus menghapus folder orang tersebut gitu. Tapi bukan dihapus, tapi disimpan gitu. Beda ya, dihapus tapi diisi. Bukan dihapus tapi disimpan. Jadi ibaratnya tuh kita tuh komputer gitu. Komputer itu kan banyak foldernya ya. Kalau kita ada drive kan ada folder-foldernya gitu. Nah, kalau folder mantan tuh memang nggak bisa dihapus. Jadi emang ada folder yang nggak bisa kita hapus gitu. Kecuali misalkan kita meninggal gitu atau kecelakaan hebat. Baru kita hilang ingatan. Yang ada itu tidak ada move on tapi disimpan. Jadi foldernya tuh disimpan gitu. Kalau kita fokus untuk lupain Rizky, malah jadi terlalu inget Rizky, gitu nggak? Gitu ya. Lupain siapa nama mantannya? Namanya pasangan saya, Ya, siapa namanya? Vika. Siapa? Vika. Oh, Sika. Iya. Iya, lupain Sika gitu ya. Yang ada tuh malah inget terus sama Sika gitu. Jadi, karena saya nggak ada namanya move on, yang ada adalah namanya mencoba mengalihkan gitu. Misalkan mengalihkannya tuh eh, nggak buka medsos gitu ya, atau nggak buka. Kadang-kadang kita suka stalking medsos mantan ya, gitu. Tapi dialihin, misalnya ke kegiatan apa. Kan Rizky suka olahraga gitu ya, lebih dialihinnya ke itu gitu, ke kegiatan lain. Atau bisa dialihkan dengan orang lain gitu, atau punya pasangan lain. Lambat laun pun pasti akan gitu. Jadi itu kalau saya tuh move on tuh nggak ada. Jadi menghapus ingatan kita tentang mantan itu nggak ada. Tapi menyimpannya di sebuah folder dan folder itu nggak akan kita buka lagi itu bisa. Dan mengalihkannya gitu. Jadi fokus apa kegiatan sekolah SMA gitu. SMA juga kan kita punya teman-teman baru gitu. Adanya kegiatan baru gitu ya. Foldernya Sika tuh nggak akan hilang dari Rizky, tapi hanya tersimpan aja gitu. Dan yang bisa menjawabnya klise sih, waktu sih. Mungkin Rizky kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu nanti kuliah, ya udah itu akan terus ada, tapi hanya sebagai kenangan, bukan untuk dihapus gitu. Jadi ada rasa apa ya? Rasa ikhlas juga di dalam gitu. Itu sih.
tips and triknya ya untuk move on. Jadi kalau gimana cara move on? Nggak ada. Nggak ada cara move on. Makasih Kak. Terima kasih Rizky. Ya Kak, sama-sama. Ini Aki, kita boleh satu lagi? lagi ya, Kak. Satu lagi. Iya, Boleh. ada nih yang raise hand juga. Iya. Kak Ade. Ade Kurnia ya. Iya. Halo Silahkan. Kak, perkenalkan Halo. aku Ade Kurnia, umur 20 tahun. Oke. Mau tanya bagaimana kesadaran akan kesehatan mental di kalangan Gen Z yang mempengaruhi cara mereka memilih dan mempertahankan pasangan. Oke. Kesehatan mental ya. Itu hubungannya dengan pasangan. Ade sekarang ada pasangan. Halo? Apakah Sekarang Ade punya pasangan memang. gimana? Saat ini Apa? punya pasangan kah? Punya pacar kah gitu? Sekitar lingkungan aja, tapi belum pernah ngerasain kayak gitu. Oke, oke, thank you Ade pertanyaannya. Bagus ya dan berbobot sekali ya terkait kesehatan mental di kalangan Gen Z ya atau remaja saat ini kita hubungkan dengan romantisisme gitu ya. Jadi memang untuk Gen Z ya atau remaja saat ini memang tantangannya cukup besar ya untuk menjaga kesehatan mental terutama dalam hubungan. Kenapa? Karena ada faktor banyak sekali faktor ya, media sosial gitu. Bagaimana kita melihat fenomena-fenomena viral gitu yang bikin kita takut untuk menjalin hubungan gitu. Jadi bahkan ada yang sampai takut menikah gitu ya dari remaja udah takut menikah karena melihat banyak sekali mengkonsumsi media-media sosial yang perlihatkan susah sekali menjalin hubungan dan ternyata menjalin hubungan itu dapat merusak kesehatan mental gitu. Nah, satu sih memang gadget itu ngaruh banget gitu. Jadi sesuatu yang viral gitu yang membuat kita takut untuk menjalin hubungan atau menjalin sebuah pernikahan gitu ya yang bisa mengganggu kesehatan mental itu perlu dibatasi oleh teman-teman gitu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan sesuatu yang viral dan itu ternyata di kehidupan kita tuh nggak ada tapi kita merasa itu memberikan impact ke kita gitu. Jadi memang ini tantangan nih buat Gen Z gitu, bagaimana menjaga kesehatan mental dalam sebuah hubungan. Gitu. Jadi satu batasi media sosial itu pasti sekali gitu. Kalau saran dari saya untuk menjaga kesehatan mental gitu, jangan terlalu sering mengikuti hal-hal viral yang nggak penting, yang hal-hal apa berita-berita viral yang negatif gitu. Itu dapat mengganggu kesehatan mental. Kemudian lebih banyak menjalin pertemanan gitu ya kemudian di lingkungan pertemanan yang positif gitu. Lingkungan pertemanan yang positif itu satu bisa menjaga kesehatan mental, dua kita juga bisa mendapatkan pasangan yang positif juga gitu. Jangan sampai nih karena dia hanya ganteng aja gitu atau hanya karena dia cantik aja tapi ternyata ada tindakan negatif atau perilaku pengaruh negatif ke kita tapi kita tetap memaksakan untuk menjalin hubungan dengan dia gitu. Itu namanya udah topik yang berbeda mungkin nanti ya kita bahas masuknya ke toxic relationship itu lebih kompleks lagi gitu jadi sarannya menjaga kesehatan mental satu sih kurangi media sosial detox media sosial itu penting buat menjaga kesehatan mental dan contoh kita berhubungan dengan pasangan. Nah, pertanyaan terakhir berbobot sekali ya. Dan masih banyak sekali pertanyaannya gitu, Citsa Kelsey. Ini maaf nih, mungkin yang nanya di chat gitu belum bisa dibalas. Mungkin di topik selanjutnya nih, berhubungan dengan cinta juga mungkin ya, atau toxic relationship. Nanti kita sambung deh jawaban-jawaban. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kelsey dan Citsa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Muti. Sepertinya kali ini topiknya super menarik ya. Kalau kita membahas tentang cinta, Iya, banyak nggak banget ada pertanyaan. habisnya. Gitu, Betul. semalaman. Banyak banget juga pertanyaan yang belum terjawab. Tadi ada yang tanya tentang love language juga. Terus ada yang Gitu. curhat belum bisa move on gitu ya. Iya, oke. Mungkin kita bahas ke kelas TSC selanjutnya ya. Boleh, Gitu, mungkin love nanti language atau bisa toxic dijadiin relationship. topik selanjutnya kali ya, Kak ya. Iya, gitu. Oke.